melihat cara seperti ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan Saya pernah mempelajari mimpi Said Muhammad Qasim. iya. Kira-kira bagaimana? Ya mimpi itu tidak dijamin 100% benar. Itu adalah wahyu. Benar wahyu. Tapi mimpinya orang soleh itu tanda-tanda kebenaran. Kan dikatakan apa 1/46 ya? Iya, 1/46 dari kebenaran. Ya tinggal 100% enggak, tapi menuju tanda-tanda menuju arah kebenaran itulah kira-kira. Itu bisa menjadi rujukan juga ya. Mungkin perlu saya tambah. Ya. Jadi begini, Majelis Gajah ini sedang mengumpulkan mimpi di umat di seluruh dunia, dan sekarang sudah kumpul ribuan mimpi. Mimpi ini ternyata setelah kami kumpulkan, setengahnya sudah terbukti benar. Ketika setengahnya sudah terbukti benar, maka seharusnya kita berpikir berikut apa sih akan terjadi juga. Seperti Kiai Akil Said tadi mengatakan hampir benar, betul. Jadi ya rekan sekalian, bahwa ini informasi mimpi banyak sekali. Contoh, akan segera terjadi bencana-bencana besar, baik tsunami, gempa, yang itu akan banyak meluluhlahkan negara. Bahkan di dalam mimpi teman-teman, nanti akan Pulau Jawa itu hampir banyak ya akan tenggelam ya, sebagian. Kemudian juga di Jakarta demikian. Dan Mahamah Kubro itu di dalam mimpi atau Perang Dunia Ketiga akan sebentar lagi terjadi. Nah ini, jadi kami Majelis Gajah mempelopori untuk menghimpun mimpi ini sebagai informasi bagi pemerintah. Makanya ini pertama kali dalam sejarah Kiai ya, ada musyawarah atau dialog mimpi ini. Dan ini memang kami akan serahkan hasil daripada pengumpulan mimpi ini juga demikian juga dialog dengan Kiai. Bahkan Kiai nanti mungkin akan mengantarkan kami kepada pemerintah ya, setelah kami kumpulkan sebagai informasi intelijen bagi negara. Nah, demikian juga intelijen bagi pemerintah bidang-bidang lain. Karena begini, mimpi ini kan banyak menceritakan musibah yang akan terjadi. Krisis akan terjadi, baik itu dalam banyak aspek ya, termasuk dalam kehidupan manusia seperti itu. Bahkan sebentar lagi akan ada beberapa negara yang hilang gitu, dari peredaran peta dan sebagainya. Itu juga ada dalam mimpi. Nah itu, jadi saya kira intinya kami sedang mengumpulkan dan insya Allah dalam waktu beberapa bulan ke depan kami akan serahkan kepada pemerintah, kepada MUI, kepada ulama, kepada ormas dan sebagainya. Saya kira itu intinya. Mimpi-mimpi yang sudah ditampilkan, apakah bisa diceritakan? Adakah mimpi yang sudah diumumkan atau dibicarakan? Sudah. Jadi kami membuat channel yaitu namanya Pustakaan Berita Langit. Nah, itu memang satu channel yang terus setiap saat menyampaikan mimpi-mimpi yang akan terjadi. Nah saya kira itu sudah mulai dipublikasikan, tapi secara formal nanti akan ada sebuah tulisan ilmiah yang akan kita serahkan, kita presentasikan ke negara. Ada beberapa mimpi yang sempat ditampilkan Pak, seperti mimpi Al-Qasim dan lain-lain. Oh iya, contoh lah. Hampir 15 tahun yang lalu bermimpi bahwa peta Palestina itu nanti akan hilang dan terbukti sekarang. Coba lihat ya di Google, peta Palestina itu udah nggak ada, dianggap tidak ada Pak. Betul Kiai? Nah, kemudian katakanlah akan mulai perang India Pakistan ya, akan terjadi. Yang sekarang sudah mulai terjadi. Jadi banyak sekali mimpi-mimpi itu adalah informasi masa depan. Nah, dan ini sekali lagi setengah sudah terjadi mimpi. Makanya sekarang kami segera mungkin menyampaikan informasi mimpi ini ke pemerintah karena ini akan terjadi. Masa pemerintah tidak percaya nih apa yang sudah lalu terjadi, kemudian ini ada informasi ke depan, ada sesuatu yang besar terjadi. Bahkan mohon maaf misalkan pemerintah sekarang ini tidak akan selesai, Kiai. Ada mimpinya. Ada mimpi. Jadi di tengah jalan berhenti. Nah itu. Ada juga kemudian banyaklah berbagai informasi yang akan terjadi. Terakhir, apakah ada mimpi dari seseorang yang bisa dipercaya tentang Indonesia ke depannya seperti apa? Nah itu kan Kiai. Jadi ini kami kan bukan menakut-nakuti kalau sama mimpi. Memang akan terjadi pas kalau zaman informasi zaman dulu itu
informasi dari Jayabaya itu. Iya, ramai Ini juga, ramai akan juga. terjadi goro-goro menurut mimpi. Jadi akan terjadi goro-goro, akan terjadi chaos di Indonesia. Itu salah satu mimpi itu. Nah, inilah yang maksud kami ingin menginformasikan bahwa ini loh pemerintah, ada informasi dari langit bahwa Indonesia harus siap dengan berbagai macam kesulitan-kesulitan dan harus mencari solusi gitu. Jangan dibiarkan gitu. Itu Kiai ya. Oke, Mungkin ada tanggapan? oke. Bagaimana Pak kesiapsiagaan kemampuan pemerintah Indonesia dalam menghadapi dinamika global seperti perang tarif Amerika ini Pak? Semuanya. Semua elemen masyarakat Indonesia harus merapatkan barisan, bersatu menghadapi tantangan itu. Bukan hanya pemerintah, tentara, polisi, terutama rakyat. Dan dalam hal ini, menurut saya, ormas-ormas penting sekali, civil society, NU, Muhammadiyah, dan lain-lain itu merupakan kekuatan yang hakiki. Kekuatan yang formal, yang itu ada tipu-tipuan lah. Kekuatan hakiki ya, informal, ormas merupakan kepimpinannya para kiai, para ulama atau tokoh masyarakat, informal leader. Sebenarnya itulah. Coba ketika para kiai menggerakkan masyarakat agar misalkan siap melawan nikah, terus semua ikut tuh. Belum tentu kalau yang menggerakkan tuh bukan kiai. Iya. Jadi kekuatan negara bangsa tetap pada rakyat, bukan pada ya, tidak barang tuh harus ada tentara, harus ada polisi ya, tapi kekuatan hati ada pada rakyat. Untuk dampak dari perang tarif yang menyebabkan perusahaan kolab atau tingginya pengangguran, bagaimana nasib buruh Indonesia nih Pak Kiai? Ya seperti janji presiden waktu kampanye akan membuka ruang kerja sekian puluh juta, itu kan. Oke, ada satu lagi yang sangat penting menurut saya untuk Oke. dipertanyakan. Menurut Pak Kiai, antara Indigo, Paranormal, dan Mubasirot, Beda dong. ya mana sih harusnya yang lebih dipercaya oleh seorang muslim untuk dijadikan sebagai petunjuk? Ru'yah atau Shadiqah itu. Kalau melihat orangnya, makanya kalau orangnya orang baik, orang bersih, yang tidak punya kepentingan, ketika mimpi itu benar, tidak punya kepentingan. Ya, ketika orang yang Indigo ya, Indigo, Paranormal, punya kepentingan, ingin menghasilkan materi, ini enggak betul. Oke, saya pakai. Dan kita percaya itu ada gitu loh. Jadi memang saya tekankan tadi itu, ini ada. Ru'yah Shadiqah itu ada. Oke, terakhir Pak Kiai, kira-kira apa yang harus dilakukan oleh buruh dalam kondisi ini? Apalagi ini kan momennya Hari Buruh Nasional nih Pak Kiai. Iya, Slogan hari- buruh bersatu gimana Pak? Ya, suarakan apa yang mereka sedang mengalaminya. PHK di mana-mana, tanggung jawab pemerintah sekarang dengan solusinya. Udah gampang. Pertama ya, pemberantasan korupsi itu tegakkan keadilan, hukum, polisi, jaksa, hakim, betul sesuai dengan undang-undang, aturan. Oke, makasih Pak Kiai.